Nah ini ya, ini bibit ini terlihat dia masih bisa hidup, tapi tidak normal. Ya, tidak normal, tidak seperti yang lainnya ini. Tidak seperti yang lainnya. Jadi ini ada satu yang tidak normal dengan kondisi daun bagian pucuk mengkeriting ya. Mengkeriting. Daunnya mengecil, warna batang dan daunnya juga pucat. Nah ini bibit sambung pucuk. Nah kenapa bibit ini bisa seperti ini? Padahal posisi bibit ini sudah mau berbunga. Nih sudah mulai mau tumbuh bunga tuh. Ini nih, ini. Ya jelas nggak sih ya? Tuh udah mau tumbuh bunga, masih kecil. Nah ini walaupun kita biarkan, bibit ini tidak akan mati. Di lahan juga seperti itu. Dia lama matinya, bahkan bisa jadi sampai 5-6 tahun ke depan tidak mati. Tapi juga tidak tumbuh. Ya tidak tumbuh dia. Cuma nanti tumbuh tunas baru, nanti dia pucuk lagi, mengkerdil lagi seperti ini, bagian pucuknya nanti mengkeriput lagi. Selamanya seperti itu kalau bibit ini tidak segera ditangani atau tidak diobati. Nah ini kenapa bisa seperti ini? Ini penyakitnya dari akar, dari perakaran. Ini kalau seperti ini berarti perakarannya terganggu, bisa jadi terserang jamur. Nah kalau di polybag seperti ini, itu bisa ada beberapa kemungkinan. Yang satu jamur. Nah jamur itu bisa disebabkan karena terlalu lembabnya media, karena saat ini kan saat musim hujan, kemungkinan air yang ada nih di bawah media tuh masih lembab banget tuh, terlalu lembab. Akhirnya apa, ketika tanaman ini tumbuh akar putih ya, akar putih itu akar muda, keluarlah dari pangkal yang dari pucuk-pucuk akar serabut ya, tumbuhlah akar putih. Tumbuh akar putih, dia kerendam, dia mati. Nah dia mati, nanti akan tumbuh lagi dari akar yang tua, tumbuh lagi akar muda putih, dia kerendam, mati lagi. Nah itulah yang menyebabkan batang ini tidak bisa berkembang. Akhirnya apa sih, akar putih yang mati itu jadi penyebab tumbuhnya jamur. Nah lama-lama kalau kita biarkan, jamur itu akan merambat sampai ke batang, dan batang ini bisa mati. Kalaupun tidak merambat ke batang, ya tetap pertumbuhannya akan seperti ini ya. Jadi dia tidak bisa, karena gini, akar yang menyerap nutrisi dari dalam tanah pada tumbuhan itu adalah akar-akar muda ataupun pucuk-pucuk dari akar serabut. Nah ketika akar yang dimanfaatkan atau digunakan untuk menyerap nutrisi ternyata mati, terganggu, ya nutrisi bagian atas nggak tercukupi, tidak tercukupi nutrisi bagian atas. Akhirnya apa, dia kerdil, sakit-sakitan, lemah, jadi keriting dan lain sebagainya. Lama kelamaan ya stunting ya. Stunting, jadi mati. Oke, karena bibit seperti ini kalau menurut saya sih tidak layak ya, tidak layak untuk kita pertahankan. Nah ini kita jadikan sebagai pembuktian saja, kita sebagai edukasi saja ya. Kita bongkar bahwa bibit yang seperti ini nih terserang penyakit pada bagian akar. Oke, langsung kita bongkar saja. Tuh. Nih. Sebentar. Ya, perhatikan. Bagian pucuk akar busuk nih. Masih ada yang tumbuh, yang di bagian-bagian dia yang kering bagian atas. Cuma yang di bagian bawah nih ya, pucuknya busuk nih, pucuk-pucuknya busuk nih, tuh terkelupas kulitnya tuh ya. Ini kulitnya, ini tinggal daleman, kalau batang kayu lah ya, daleman akarnya nih tuh. Ini bagian bawah mati semua nih tuh, kulitnya ketarik semua nih, tinggal kayu-kayunya jatuh. Nih, lihat. Tuh. Sudah bisa dikuliti. Mati semua. Perakarannya mati. Nah, ini
diakibatkan karena terlalu lembabnya media dan pengaruh juga dari pupuk. Ya, pengaruh juga dari pupuk, yaitu pupuknya pupuk kompos. Kalau kita menggunakan pupuk kompos, terus media itu terlalu lembab, sering terkena jamur. Perhatikan saja kalau di lahan, kalau kita menggunakan kompos mentah, ya, kita menggunakan kompos mentah di saat musim penghujan, itu masih subur-suburnya tuh. Nah, nanti masuk ke akhir musim kemarau. Akhir musim penghujan masuk ke kemarau. Nanti banyak batang yang seperti ini. Ya, di akhir musim penghujan masuk ke musim kemarau, di saat sudah jarang-jarang ada hujan, batangnya baru kelihatan seperti ini. Tidak sehat. Nah, tidak sehat. Ini kalaupun kita potong dari sini ya. Kita potong dari sini. Jebret dari sini, yang bagian atas ini kan masih sehat tuh. Ini masih bisa kita pertahankan. Cuma kalau di sini saya tidak mempertahankan bibit-bibit yang seperti ini. Ada kemungkinan juga si jamur-jamur ini sudah menjalar ke bagian dalam kayu ini, dalam akar tunggangnya, di dalam akar tunggang. Bisa jadi nanti menyerang ke bagian batang. Percuma kita pertahankan. Kalau ada bibit lain ya kita ganti. Kalau nggak ada baru kita obati. Karena bibit kita banyak ya sudah, buang saja yang seperti ini. Buat apa? Ya, buat apa yang seperti ini? Nih. Sudah selesai. Umurnya cukup sampai di sini saja. Oke, ini dia. Nih. Ya, nampak ya. Saya potong-potong nih. Nah. Yang jelas penyakit. Nih, dari sambungannya sudah rapat, total normal. Kalau batang masih normal bagian atas tuh. Ini permasalahannya hanya stunting karena tidak bisa menyerap nutrisi dari akar yang akan disalurkan ke bagian daun. Stunting. Sudahlah, kita buang aja yang seperti ini.